Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Sagung Dumadi. Selamat datang di ruang ini, ruang yang tidak hanya memutarkan suara, tetapi juga menyentuh batin. Sebelum kita mulai, aku ingin mengajak panjenengan melakukan satu hal kecil tapi bermakna. Tulislah di kolom komentar salam terbaik panjenengan, apapun keyakinannya. Karena di sini, kita duduk bersama, bukan sebagai orang yang berbeda keyakinan, melainkan sebagai sesama manusia yang sedang mencari arti perjalanan hidup. Tulislah, Rahayu, aku siap menerima wejangan malam ini. Pernahkah panjenengan merasa dibenci tanpa sebab? Dijauhi orang yang justru panjenengan bantu? Ditinggalkan di saat panjenengan paling membutuhkan seseorang untuk sekadar mendengarkan? Dan lebih menyakitkan lagi, ketika orang yang panjenengan percaya, justru menjadi orang yang menusuk paling dalam. Kalau panjenengan lahir di weton wage, mungkin jawaban dari semua itu sederhana. Alammu terlalu tinggi, sehingga hidup menguji kekuatan hatimu. Seringkali, orang dengan weton wage tidak diberikan lawan dalam bentuk manusia, melainkan dalam bentuk kesepian dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya wage tidak sedang dihukum, wage sedang ditempa. Dalam primbon Jawa, weton wage dikenal membawa energi pembalik keadaan. Semakin terpojok, semakin kuat. Energinya unik, tenang di luar, badai di dalam. Banyak sesepuh yang mengatakan, wage kuat, nanging ora katah kanca. Wage itu kuat, tetapi tidak banyak teman. Karena hidup mereka memang tidak diarahkan untuk berjalan beramai-ramai. Mereka dipisahkan dari keramaian agar bisa menemukan jati diri. Video ini tidak sekadar membahas karakter wage. Video ini akan mengupas mengapa alam, bahkan leluhur, seolah menguji weton wage lewat rasa sepi dan pengkhianatan. Satu, energi wage itu terlalu dalam. Tidak semua orang mampu menyelam. Pemilik weton wage membawa energi yang tidak biasa. Dalam primbon Jawa, wage terkait dengan unsur banyu, air. Namun bukan air permukaan yang dangkal dan mudah dipahami. Wage adalah air sumur yang dalam, tenang di permukaan tetapi menyimpan dunia yang tidak semua orang bisa lihat. Orang-orang wage bisa terlihat biasa saja. Tidak banyak bicara, tidak suka pamer, tidak suka menunjukkan emosi. Tetapi di balik itu, batin mereka seperti lautan luas. Banyak yang salah paham. Mereka menyangka wage pendiam karena tidak punya pendapat. Padahal wage diam karena ia memahami terlalu banyak hal sekaligus. Wage bukan tipe yang asal mengkritik atau ikut arus. Ia memilih diam, menyimak, mengamati, sampai ia benar-benar yakin apa yang harus dilakukan. Wong wage kui atine jeru, nanging ora kabeh wong isa nyilem neng kono. Sesepuh Jawa. Artinya, hati wage itu dalam, tetapi tidak semua orang sanggup menyelam ke dalamnya. Ketika orang lain membaca keadaan hanya dari kata-kata, wage membaca dari getaran energi. Mereka punya insting yang kuat terhadap niat seseorang. Kalau ada yang pura-pura baik, wage bisa merasakannya bahkan tanpa orang itu bicara sepatah kata pun. Mata wage sering menembus, seolah sedang melihat sesuatu di balik wajah seseorang. Maka tak heran, banyak orang yang justru risih berada dekat wage. Mereka merasa seakan topeng mereka tidak bisa dipakai di hadapan wage. Kadang orang-orang yang berniat buruk akan menjauh dengan sendirinya. Kadang mereka akan mencari alasan untuk membenci. Kadang wage tidak melakukan apapun, tetapi tetap disalahkan. Dan wage akan bertanya dalam sunyi, apa salahku? Padahal yang terjadi bukan kesalahan wage. Energi wage memantulkan ketidakjujuran. Untuk orang yang tidak siap bercermin pada dirinya sendiri, wage terasa mengancam. Kedalaman hati wage membuat mereka tidak cocok dengan hubungan yang dangkal. Wage tidak bisa basa-basi dengan perasaan. Jika wage menyayangi seseorang, wage akan menyayangi dengan sepenuh hati. Tapi kalau wage tidak percaya pada seseorang, mereka bisa benar-benar menutup pintu, tidak peduli seberapa manis kata-katanya. Karena itu wage jarang punya banyak teman. Wage lebih nyaman dekat dengan orang yang sederhana hatinya, orang yang jujur apa adanya, atau orang yang bisa dihormati pikirannya. Yang wage benci bukanlah keburukan. Yang wage benci adalah ketidakjujuran. Dan karena itu wage sering mengalami penolakan. Semakin dalam hatinya,
Semakin sedikit orang yang mampu memahami Wage. Mereka yang dangkal akan berkata, "Kamu kok misterius, sulit ditebak." Tapi sesungguhnya Wage bukan sulit dipahami. Justru Wage sangat mudah dipahami, bagi orang yang juga dalam hatinya. Wage terlalu dalam untuk hubungan yang main-main. Terlalu tajam instingnya untuk kebohongan. Terlalu jernih hatinya untuk kepalsuan. Karena itulah Wage sering diuji dengan kesepian. Kesepian adalah pagar pelindung bagi hati Wage yang penuh nilai. 2. Kesepian adalah guru terbesar untuk weton Wage. Kesepian bagi orang lain mungkin menakutkan, tapi bagi Wage, kesepian adalah ruang kelas. Tempat Wage ditempa. Tempat Wage berproses menjadi pribadi yang berbeda dibandingkan mereka yang lahir di weton lain. Orang dengan weton Wage sering mengalami fase hidup yang seolah-olah diarahkan menuju kesunyian. Jauh dari teman. Sering diabaikan. Merasa seperti tidak ada yang benar-benar memahami dirinya. Bahkan ketika berada di keramaian, Wage tetap merasa sendirian. Bukan karena Wage tidak layak ditemani, tapi karena Wage tidak bisa bertumbuh dalam keramaian. Ada bagian dari diri Wage yang perlu terpisah dari bisingnya dunia, agar Wage tahu suaranya sendiri. Kesepian mengajarkan Wage untuk berdiri dengan kedua kaki sendiri. Sepi iku ora tansah cilaka. Sepi iku kadang dalan kanggo manungsa mulat maring jati diri. Artinya, kesepian tidak selalu membawa celaka. Kesepian sering menjadi jalan manusia mengenal jati dirinya. Wage tidak dibentuk seperti orang lain. Orang lain mungkin belajar melalui nasihat dan pengalaman bersama orang lain. Tapi Wage belajar melalui keheningan dan luka. Ketika Wage tidak punya tempat untuk bercerita, Wage akhirnya belajar untuk tidak bergantung pada orang lain, untuk mengobati lukanya sendiri, untuk menjadi bahunya sendiri ketika dunia terasa berat. Kesepian membuat Wage memiliki dunia batin yang kaya. Di saat orang lain mencari pengakuan, Wage justru sibuk mencari pemahaman diri. Weton Wage adalah tipe yang bila jatuh, ia bangkit tanpa suara, tanpa drama, tanpa perlu diumumkan. Kesepian membuat Wage menjadi mandiri dalam cara yang halus tapi kuat. Kesepian mengajarkan Wage ketangguhan emosional. Banyak orang yang tumbang karena kehilangan pasangan, kehilangan sahabat, atau dikhianati keluarga. Namun Wage berbeda. Wage mungkin terluka, tetapi di balik luka itu ada kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Dan justru dari kesepian itu, Wage menemukan dirinya sendiri. Wage menemukan apa yang benar-benar ia inginkan dalam hidup. Wage menemukan mana hubungan yang tulus dan mana yang hanya memanfaatkan. Wage belajar membatasi energi dan waktunya. Kesepian membuat Wage tumbuh menjadi pribadi yang tidak mudah diatur oleh pendapat orang lain. Karena Wage sudah terbiasa menyelesaikan konflik batin sendirian. Inilah yang sering membuat Wage disalahpahami. Kok kuat banget sih? Kamu kan bisa cerita sama orang lain. Padahal Wage kuat karena tidak punya pilihan lain. Dan uniknya, setelah Wage mampu berdamai dengan kesepian, semesta mulai mengirimkan orang-orang yang tepat. Satu sahabat yang tulus. Satu pasangan yang mendukung perjalanan batin Wage. Satu mentor atau figur yang memandu spiritualnya. Bukan ramai, tetapi tepat. Karena Wage tidak butuh banyak orang. Wage hanya butuh yang benar. Kesunyian adalah cara semesta membentuk Wage menjadi pribadi yang kuat tanpa sok kuat, matang tanpa perlu menunjukkan kematangan, dewasa tanpa kehilangan kelembutan hati. Wage ditempa dalam kesepian agar kelak ketika Wage mencapai puncak, Wage mampu berdiri kokoh tanpa ketergantungan. Kesepian bukan hukuman. Kesepian adalah panggilan jiwa. 3. Wage selalu menjadi tempat curhat banyak orang, tetapi tidak punya tempat untuk curhat. Ada satu pola yang hampir selalu terjadi pada pemilik weton Wage. Wage menjadi tempat curhat untuk banyak orang. Tapi ketika Wage yang terluka, Wage hanya bisa memeluk dirinya sendiri. Seolah-olah Wage dilahirkan sebagai bahu, bukan sebagai seseorang yang berhak bersandar. Orang-orang datang pada Wage membawa banyak cerita. Masalah keluarga, patah hati, konflik kerja, luka masa lalu. Dan Wage, tanpa diminta, mendengarkan semuanya dengan tulus. Ia menyimpan rahasia orang lain seperti menyimpan benda suci. Ada yang datang hanya untuk dicurhati. Ada yang datang hanya untuk ditenangkan.
Ada pula yang datang hanya ketika sedang membutuhkan sesuatu. Namun setelah mereka merasa lega, Wage kembali ditinggalkan. Saat Wage membutuhkan seseorang untuk mendengarkan, jawabannya hanya hening. Aku dadi papan kanggo wong istirahat, nanging ora ana papan kanggo aku. Aku menjadi tempat orang lain beristirahat, tapi tidak ada tempat bagiku. Fenomena ini bukan kebetulan. Ini terjadi karena Wage membawa energi penampung, energi yang seperti sumur, dalam, sejuk, mampu menerima apa saja. Orang merasa aman saat bercerita kepada Wage. Tanpa sadar, mereka merasakan getaran batin Wage yang menenangkan. Tidak menghakimi, tidak memotong pembicaraan, tidak membocorkan rahasia. Wage tidak suka drama. Wage mendengarkan bukan untuk membalas cerita dengan cerita, tetapi untuk memahami. Tapi di sisi lain, Wage kesulitan menceritakan isi hatinya kepada orang lain. Karena Wage tahu rasa kecewa datang dari ekspektasi. Ketika Wage pernah membuka diri, lalu disalahpahami atau dipermainkan, Wage belajar menutup pintu hatinya rapat-rapat. Wage mulai menyadari bahwa tidak semua orang layak menerima cerita tentang dirinya. Dan saat itu terjadi, Wage akan berkata dalam batinnya, lebih baik aku simpan sendiri, daripada menceritakan pada orang yang hanya ingin tahu, bukan peduli. Kesedihan terbesar Wage bukanlah ketika Wage sendirian. Kesedihan terbesar Wage adalah ketika Wage merasa tidak memiliki siapapun untuk dipercaya. Itulah sebabnya Wage sering terlihat kuat di luar. Wage melatih dirinya untuk tidak membebani orang lain. Namun, semakin Wage menahan diri, semakin besar beban batinnya. Sampai suatu titik, Wage akhirnya menyadari bahwa satu-satunya tempat paling aman untuk bersandar adalah Tuhan. Yang membuat Wage kuat bukan karena ia tahan terhadap rasa sakit, tetapi karena ia sudah terlalu sering merasakannya. Orang lain menangis karena satu pengkhianatan. Wage menangis karena bertahun-tahun belajar menanggung semuanya sendiri. Namun dari situ Wage tumbuh menjadi pribadi yang tidak mudah meledak emosi, tidak mudah goyah oleh kata-kata, mampu menjadi cahaya bagi orang lain. Kepekaan Wage terhadap perasaan orang lain bukan karena ia lembek, tapi karena ia sudah tahu rasanya menahan rasa sakit seorang diri. Pengalaman itu membuat Wage bisa membaca suasana hati seseorang tanpa mereka perlu berbicara. Bahkan hanya lewat mimik wajah atau suara napas. Wage seperti berkata dalam diam, aku tahu kamu sedang tidak baik-baik saja, tapi aku tidak akan memaksamu bercerita. Wage mengerti luka orang lain karena Wage sendiri adalah bekas luka yang berjalan. Namun suatu hari, ketika Wage sudah matang batin dan telah melalui banyak ujian kesendirian, semesta akan menghadirkan satu orang yang berbeda. Bukan untuk numpang curhat, bukan untuk memanfaatkan Wage, tetapi untuk menemani Wage. Dan Wage akan sadar bahwa semua rasa sendiri itu bukan hukuman, melainkan proses penyaringan. Sampai akhirnya hanya orang yang tepat yang bisa bertahan di samping Wage. 4 pengkhianatan adalah gerbang kenaikan level untuk Wage. Hampir semua Wage mengalami pengkhianatan besar yang membekas sepanjang hidup. Pengkhianatan ini bisa datang dari siapa saja. Sahabat yang paling Wage percayai, seseorang yang Wage cintai dengan sepenuh hati, atau bahkan keluarga yang selama ini Wage bela. Dan seringkali, pengkhianatan itu datang ketika Wage sedang berada di titik paling percaya. Wage bukan hanya terluka. Luka itu membentuk ulang dirinya. Dalam Primbon Jawa disebutkan bahwa energi Wage mempunyai sifat pembalik keadaan. Itu sebabnya Wage sering mengalami situasi ekstrim dalam hidup, dari yang sangat buruk, lalu berubah menjadi sangat baik. Namun, proses pembalikan ini tidak terjadi tanpa bayaran. Bayarannya adalah sakit hati yang mendalam. Wong Wage kui ora ngerti kekuatane, nganti dheweke diapusi wong sing paling dipercaya. Wage tidak sadar kekuatannya sampai ia dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Pengkhianatan menjadi titik balik bagi Wage, titik di mana Wage terpaksa melepaskan ilusi dan mulai melihat realitas apa adanya. Sebelum dikhianati, Wage terlalu baik, terlalu percaya, terlalu memaafkan, terlalu memberi tanpa batas. Setelah dikhianati, Wage belajar batas, belajar menjaga energi,
Belajar mengenali siapa yang tulus dan siapa yang hanya mengambil manfaat. Pengkhianatan mengubah Wage dari baik hati yang mudah dimanfaatkan menjadi baik hati yang tahu cara melindungi dirinya. Orang lain mungkin runtuh ketika dikhianati. Namun Wage justru membara. Ada sesuatu dalam diri Wage yang terbangun ketika ia terluka. Kekuatan yang selama ini tertidur. Keberanian yang selama ini tertahan. Tekad yang selama ini terdiam. Pengkhianatan bukanlah kehancuran. Pengkhianatan adalah pembuka pintu perubahan besar. Saat Wage dikhianati, Wage tidak membalas keburukan dengan keburukan. Wage memilih diam dan menjauh. Dan itu membuat semesta bergerak. Dalam falsafah Jawa ada ungkapan, Gusti ora sar. Tuhan tidak pernah tidur. Segala keburukan yang dilakukan orang lain pada Wage, akan kembali pada mereka melalui jalannya sendiri. Wage tidak perlu mengotori hatinya dengan dendam. Karena diam Wage bukan berarti kalah. Diam Wage adalah tanda bahwa Wage menyerahkan segenap ceritanya kepada semesta. Pengkhianatan mengajarkan Wage 3 hal penting. 1. Tidak semua orang yang dekat itu tulus. Kadang yang paling dekat adalah yang paling berbahaya. 2. Lebih baik sendirian daripada bersama orang yang salah. Wage belajar bahwa kualitas hubungan lebih penting daripada kuantitas. 3. Sakit hati adalah pintu menuju kesadaran. Saat Wage disakiti, Wage mulai melihat siapa dirinya sebenarnya. Ketika Wage akhirnya bangkit, Wage tidak hanya bangkit untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Wage bangkit untuk membuktikan sesuatu kepada dirinya sendiri. Aku tidak akan tumbang hanya karena ditinggalkan. Semesta membiarkan Wage dikhianati bukan untuk menghancurkan Wage, tetapi untuk menggeser Wage dari kehidupan yang sempit menuju takdir yang lebih besar. Karena orang yang mengkhianati Wage hanyalah alat. Alat untuk memaksa Wage melepaskan sesuatu yang tidak seharusnya dipertahankan. Wage tidak pernah kalah. Wage hanya dipaksa untuk naik level. 5. Wage tidak ditakdirkan untuk dicintai banyak orang, tetapi untuk dihormati. Tidak semua orang ditakdirkan untuk menjadi pusat perhatian. Wage adalah contohnya. Sejak kecil, Wage mungkin sudah merasa berbeda. Tidak banyak teman tapi selalu dipercaya dalam hal yang penting. Tidak sering membanggakan diri, tapi ketika bicara, kata-katanya diperhatikan. Tidak menonjol dalam keramaian, tapi kehadirannya membuat orang lain merasa ada sesuatu yang kuat dalam dirinya. Wage tidak memiliki energi yang hangat seperti Legi, tidak memiliki karisma flamboyan seperti Pahing, atau aura misterius seperti Kliwon. Wage memiliki sesuatu yang lebih sunyi, tetapi jauh lebih kuat. Wage punya wibawa bawaan. Wage bukan tipe yang memikat dari kata-kata. Wage memikat melalui tindakan. Orang lain mungkin terang-terangan mencari pengakuan. Tetapi Wage belajar sejak awal bahwa hidup bukan soal siapa yang paling dilihat, melainkan siapa yang paling bernilai. Dan Wage bernilai ketika dia dibutuhkan. Saat terjadi masalah, saat orang lain panik, Wage tetap tenang. Saat semua orang ngomong besar, Wage justru mengambil tindakan nyata. Karena itu, orang-orang yang awalnya tidak suka Wage, seringkali justru kembali mencari Wage ketika hidup mereka porak-poranda. Mereka sadar, Wage mungkin bukan yang paling ramah, tetapi Wage bisa diandalkan. Ada satu ciri Wage yang sangat kuat. Wage bukan orang yang mudah dekat. Tapi jika Wage sudah dekat, Wage setia pada tingkat yang tidak semua orang bisa balas. Namun karena kesetiaan Wage begitu besar, pengkhianatan juga sering menjadi pembelajaran terbesar bagi Wage. Poin sebelumnya. Ketika orang mengkhianati Wage, mereka hilang kesempatan untuk mengenal seseorang yang sebenarnya sangat langka. Wage tidak suka drama, tidak suka membesar-besarkan masalah, tidak suka menyebarkan aib orang lain. Energi Wage itu seperti batu karang, mungkin tidak memikat di awal, tapi sangat dibutuhkan ketika badai datang. Wage tidak dicintai oleh banyak orang, dan bukan itu tujuan hidupnya. Takdir Wage adalah dihormati, dihargai, disegani. Dalam budaya Jawa, ada pepatah, aja golek senengmu dewe, golek kasing bener. Jangan mencari siapa yang menyenangkan dirimu, carilah yang benar. Wage memilih yang benar, bukan yang mudah. Dan orang yang memilih jalan benar, sering berjalan sendirian.
Bahkan ketika Wage tidak berbicara, orang bisa merasakan ketegasan dalam auranya. Ketika Wage memaafkan, Wage melakukannya dengan ikhlas. Tapi ketika Wage memutus hubungan, Wage melakukannya tanpa kembali. Wage bukan tipe yang menahan orang yang ingin pergi, karena Wage tahu, yang pergi bukan jodohnya, yang hilang bukan rezekinya, yang mengkhianati bukan takdirnya. Wage tidak mengejar cinta, Wage mengejar kedamaian. Semesta memberi Wage sepi bukan karena Wage tidak layak dicintai, tetapi karena Wage tidak boleh dikelilingi oleh orang yang salah. Tidak semua orang pantas berada di samping Wage. Wage membawa energi kepemimpinan yang tidak bersuara. Kehadirannya saja sudah cukup mempengaruhi arah keputusan. Dan orang yang ditakdirkan memimpin tidak membutuhkan tepuk tangan. Ia membutuhkan keteguhan hati. Itulah sebabnya Wage tidak dicintai banyak orang. Namun Wage dihormati oleh orang yang tepat. Jika panjenengan Wage dan hidup terasa berat, jangan buru-buru merasa hidup tidak adil. Mungkin panjenengan sedang ditempa, bukan dihukum. Mungkin panjenengan sedang disiapkan, bukan disingkirkan. Kesepian itu bukan hukuman. Itu panggilan. Panggilan agar Wage kembali pada dirinya sendiri. Dalam falsafah Jawa ada pepatah, urip iku urup. Hidup adalah tentang memberi cahaya. Walau hidup Wage penuh luka, tetapi Wage tidak kehilangan kemampuan untuk menerangi orang lain. Dan itu adalah kekuatan sejati. Jika panjenengan merasa video ini menggambarkan diri panjenengan, tulis di komentar, "Aku Wage. Aku siap menerima takdirku dengan tegar." Jangan lupa, like video ini jika bermanfaat, subscribe agar tidak tertinggal wejangan berikutnya, dan ceritakan pengalaman Wage panjenengan di komentar. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati. Rahayu, Rahayu, Rahayu.